Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi, wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmat, limpahan rahmat, dan limpahan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita umat manusia dapat beralih zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni adinul Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada mimbar khutbah Jumat kali ini, kami selaku khotib tidak pernah bosan-bosan mengingatkan kepada para jamaah sekalian, khususnya kepada diri khotib pribadi, mari bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salah satu perintah utama diciptakannya manusia di bumi ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 156, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata ibadah memiliki makna menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghambakan di sini maksudnya adalah berbakti kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di antara ibadah yang paling identik dengan kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah sholat. Ibadah sholat merupakan rukun Islam yang wajib kita jalankan. Maka apabila ada seorang muslim yang tidak menjalankan ibadah sholat, kita patut pertanyakan bagaimana keislaman seseorang tersebut. Selain ibadah yang sering disebut dengan tiangnya agama, ternyata sholat juga memiliki fungsi dan banyak manfaat bagi diri kita. Tidak hanya manfaat dalam segi kerohanian, tetapi juga memiliki manfaat dari sisi jasmani maupun dari sisi psikologis. Dalam hiruk pikuk kehidupan sehari-hari, seringkali kita terjebak dalam rutinitas yang menyita perhatian dan ketenangan batin. Banyak permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang membuat tekanan berat bagi mental dan hati kita. Sholat merupakan salah satu media yang dapat kita gunakan untuk menghilangkan ketegangan yang ada di mental kita maupun di batin kita. Karena dengan sholat,
kita bisa lebih dekat dengan Allah. Kita bisa bermunajat dan berdoa kepada Allah atas segala masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sholat juga, maka hati dan jiwa kita akan menjadi lebih tenang dan tingkat tawakal kita kepada Allah akan semakin tinggi. Dengan tawakal ini, kita akan semakin yakin bahwa segala suatu sumber masalah itu datangnya dari Allah, dan yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi juga kita bisa meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini termaktub dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Artinya, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang dia usahakan, dan daripadanya ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang telah ia perbuat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dari hal ini, kita bisa memahami bahwa sholat akan memunculkan sikap kepasrahan diri kita yang bermuara pada tenangnya hati dan jiwa. Ketenangan hati dan jiwa ini bisa kita rasakan ketika kita melaksanakan sholat dengan khusyuk. Karena saat kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, kita akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyaksikan betapa besar Allah dalam setiap gerakan sholat kita. Di antara upaya untuk menjadikan sholat kita menjadi khusyuk dan mampu mendatangkan ketenangan jiwa hati, kita perlu terus melatih diri kita untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Menurut Imam Al-Ghazali, cara yang paling ampuh untuk meraih kekhusyukan sholat adalah dengan menyingkirkan perkara-perkara yang mengganggu perhatian kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum kita melaksanakan sholat. Setelah tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu, maka kita bisa berfokus, kita bisa melaksanakan sholat, dan kita bisa fokus pada bacaan-bacaannya, serta meresapi maknanya, dan juga kita mengilhami setiap gerakan sholat yang kita lakukan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengawalinya dengan melafalkan niat sholat untuk menekankan diri agar kita bisa berfokus dalam sholat kita. Setelah selesai sholat, kita juga dianjurkan untuk tidak sesegera mungkin bergegas pergi, melainkan kita perlu memaksimalkan waktu untuk kita gunakan sebagai berzikir dan berdoa kepada Allah. Karena doa merupakan bagian yang penting dalam kehidupan kita sebagai pendamping dari ikhtiar yang kita lakukan setiap harinya. Hal ini kita lakukan adalah untuk mewujudkan harapan-harapan yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jum'ah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadikan kita insan yang mampu meraih manfaat dari ibadah yang telah kita laksanakan. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang tegar dalam menghadapi
berbagai permasalahan dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita juga dilimpahkan rezeki dan juga kita bisa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah dalam menjalani setiap langkah dalam kehidupan ini. Amin, amin ya robbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, marilah bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita digolongkan kepada orang-orang yang mampu melaksanakan berbagai ibadah dengan khusyuk agar kita bisa mendapatkan manfaat dari ibadah yang telah kita jalankan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum fas'aluhu ala ni'mihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.